Ayat 17 ya. Kita baca dari ayat 11. Ya, tetap kita baca dari ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang kita singgung di pertemuan sebelumnya, yang itu merupakan di antara nama-nama Allah yang mulia, yang indah, yang mungkin sekilas kita jarang ya, kita mungkin jarang mendalami kata tersebut, yaitu kata Al-Wadud. Al-Wadud ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ghafurul wadud. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung, ya,
menyifati dirinya innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwal ghafurul wadud. Ya, ini dasar penetapannya. Sesungguhnya dialah yang menciptakan, ya, jadi memulai, artinya menciptakan makhluk dari permulaan, wa yu'id, dan menghidupkannya kembali, mengulanginya, artinya menghidupkannya kembali. Wa huwal ghafurul wadud, ya, dan dialah zat yang maha pengampun, al-ghafur, ya, as-satiru li dhunubi ibadihi al-mutajawizu anhu, ya, yang maha pengampun, yang menutupi dosa hamba-hambanya dan memaafkannya, ya, tidak memberikan hukuman, ya, dengannya. Al-wadud yang mahbub, jadi al-wadud yang mencintai hamba-hambanya dan dicintai oleh hamba-hambanya. Nah, jadi ada dua makna, ya. Jadi al-wadud, ya, berdasarkan apa yang ditetapkan oleh para ulama, itu sebagai salah satu di antara nama-nama Allah yang indah, ya, yang kita patut merenunginya, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang mencintai dan dicintai, mencintai hamba-hambanya dan dicintai oleh hamba-hambanya, ya. Wa ma'na wadud annahu mahbub wa annahu habbun fahuwa yashmalul wajhaini jami'an. Dan al-wadud itu diambil dari kata apa? Al-wud, ya. Al-wud yang secara bahasa itu artinya kasih sayang, ya. Mahabbah, kecintaan, ya. Wal wuddu huwa khalisul mahabbah, ya. Al-wud itu adalah kecintaan yang murni. Al-mahabbah as-safiyah, ya, kecintaan yang murni, ya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Jadi asal kata al-wadud itu diambil, jadi maknanya adalah al-mahabbah as-safiyah, atau di sini Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin khalisul mahabbah, ya, sama artinya kecintaan yang murni. Dan tadi makna al-wadud sendiri pengertiannya adalah Allah yang mencintai, artinya mencintai hamba-hambanya. Dan juga dapat bermakna pengertiannya adalah mahbub, ya, yang dicintai. Artinya dicintai oleh para hamba-hambanya, dicintai di dalam hati para kekasihnya, yaitu hamba-hambanya yang senantiasa taat kepadanya, ya. Itu yang di kitab itu mahbub wa hab, gitu ya. Mahbubun annahu mahbubun wa annahu habbun, ya, yang dicintai dan yang mencintai, ya. Dicintai oleh para hamba-hambanya, dicintai dalam hati para kekasihnya, ya, hamba-hamba yang senantiasa taat kepadanya, dan dicintai dan apa? Mencintai, habbun, mencintai, artinya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang saleh. Demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga Ibnu Al-Athir rahimahullah.
Ini dari segi apa? Makna ya, al-wadud, yang dicintai dan yang mencintai. Dan apa yang dijelaskan oleh muallif di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh gurunya Syekh siapa? Abdurrahman As-Sa'di. Ya. Bahwa makna al-wadud yang termasuk nama-nama Allah yang indah itu adalah Dia mencintai hamba-hambanya yang beriman, dan mereka pun hamba-hambanya yang beriman ini mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad, meninggalkan murtad dari agamanya, meninggalkan agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, niscaya Allah kelak akan mendatangkan suatu kaum yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahum, dan mereka pun mencintai Allah, mencintainya. Ya. Fahuwa jalla wa ala wadin yuhibbul a'mal wa yuhibbul ashkhas wa yuhibbul amkinah. Ya. Jadi maknanya apa? Allah Azza wa Jalla itu mencintai amalan-amalan, mencintai seseorang ya, dan mencintai tempat-tempat. Ya. Wa huwa kadzalika aidan mahbubun yuhibbuhu awliya'uhu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai para nabi, para rasul, orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk mereka. Dan mereka pun mencintainya. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala dicintai oleh para kekasihnya, wali-walinya. Ya. Jadi para nabi dan rasul dan orang-orang yang beriman, hamba-hamba kekasihnya, wali-walinya, itu pun mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan cinta mereka melebihi segala sesuatu yang ada di dunia. Sehingga ya, hati orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan kecintaan kepadanya. Lidah mereka selalu mengucapkan pujian kepadanya. Jiwa-jiwa mereka selalu tunduk dan tertuju kepadanya dalam kecintaan, keikhlasan, dan kembali kepadanya dalam setiap kondisi dan keadaan. Wa huwal ghafurul wadud. Jadi fakullama qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian itu benar-benar mencintai Allah, maka konsekuensinya fattabi'uni. Ittiba'lah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah pun akan mencintai kalian. Fakullama kana al-insan atba'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahabba ila Allah. Setiap kali orang itu meneladani, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu. Tentunya dia adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mencintainya. Annahu yuhibbu wa yuhabb. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dicintai, ya, mencintai dan dicintai. Yuhibbu subhanahu al-a'mal wa yuhibbul 'amilin. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu mencintai amalan-amalan saleh,
dan orang-orang yang mengerjakan amalan tersebut. Jadi memang kalau berbicara mahabbatullah, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan sesuatu yang kita harapkan, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita. Ya. Kalau seseorang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya juga dia pun seharusnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Konsekuensinya juga dia harus mencintai amalan-amalan yang mendatangkan kecintaan kepada Allah, yang Allah pun. Sehingga ketika seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka seluruh makhluknya atau makhluk-makhluknya, hamba-hambanya yang menjadi kekasihnya pun dari para nabi dari para nabi dan rasul dan juga orang-orang yang beriman pun akan mencintai dia. Jadi itu adalah merupakan, ya, faedahnya di sini, ya, bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam doa yang kita panjatkan, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cintamu, wa hubba man yuhibbuk, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan kecintaan kepada amalan yang itu dapat mendekatkan diriku kepada kecintaanmu, kepadamu. Dan ini menjadi pengaruh positif, ya, kita mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud ini, itu sangatlah bermanfaat bagi kita. Ya. Jadi orang yang paling sempurna imannya, paling tinggi penghambaannya, ya, paling sempurna ketakwaannya, itu adalah orang yang paling sempurna pemahamannya terhadap nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Jadi orang yang, kata Imam Al-Qayyim, orang yang paling sempurna dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang menghambakan dirinya kepada Allah dengan memahami kandungan semua nama dan sifat-sifatnya yang bisa diketahui oleh, ya, jadi tidak terkecuali di sini adalah Al-Wadud. Ya. Semoga dengan kita semakin memahami nama Allah Subhanahu wa taala ini, Allah pun, ya, mencurahkan cintanya kepada kita, mencintai kita sebagai hambanya. Selain Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah yang maha pengampun lagi maha mencintai. Dan di sini kata Al-Wadud di dalam Al-Quran selain di surat Al-Buruj ini ada di surat Hud. Ya. Cuman gandengannya di surat Hud itu wa huwar rahimul wadud. Kalau di surat Al-Buruj wa huwal ghafurul wadud. Kalau di surat Hud
itu wa huwar rahimul wadud. Dan dialah zat yang maha penyayang lagi maha mencintai. Tentu ada rahasianya. Sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan namanya Al-Wadud dengan Ar-Rahim dan Al-Ghafur. Di sini dengan Al-Ghafur. Ya, apa rahasia digandengkan antara nama Al-Wadud dengan Al-Ghafur? Ya, Al-Wadud yang maha mencintai dan dicintai, dan Al-Ghafur yang maha pengampun. Ya, tentu ada hikmah atau rahasia di balik itu. Apa rahasianya? Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Bahwa dia Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya setelah mendapatkan pengampunan darinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya, ya, kemudian mencintainya, ya. Mengampuni hambanya kemudian mencintainya. Wa huwal ghafurul wadud. Jadi tidak hanya mengampuni saja dosanya, tapi ya Allah pun mencintainya karena hamba tersebut bertaubat kepadanya. Dan ada hikmah lainnya, ya, dan itu termasuk pengaruh positif manfaat, ya, dari kita mengimani dengan keimanan yang benar terhadap nama Allah Azza wa Jalla yang maha agung ini, itu agar supaya memudahkan kita sebagai seorang hamba untuk menjadikan segala bentuk kecintaan kita, baik itu kecintaan yang bersifat agama, ya, maupun kecintaan yang itu bersifat tabiat, ya. Baik itu yang bersifat di kecintaan dalam agama maupun dalam dunia secara tabiat, ya. Itu semuanya mengikuti kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, diselaraskan kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kecintaan yang bersifat agama, maka ketika seorang hamba mencintai Allah, dia pasti akan mencintai orang-orang yang dicintainya. Para nabi, para rasul, orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka. Ya, demikian pula tadi apa? Mencintai amal saleh yang itu dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan mencintai semua yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, termasuk ya berupa waktu, tempat, perbuatan manusia. Ya, sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi apa? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya, itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dinyatakan sahih oleh Imam Bukhari, At-Tirmizi dan Albani. Ya, artinya apa? Apa artinya doa tersebut? Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaan kepadamu. Kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu dan mencintai semua amal perbuatan yang dapat mendekatkan diriku kepada kecintaan kepadamu. Ya, ini doa yang bagus ya untuk kita hafalkan ya, dan kita panjatkan supaya kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, tidak bunyi gitu ya. Maksud itu ibarat ya, kita mengaku cinta kepada Allah tapi Allah tidak cinta kepada kita. Jadi doanya gimana? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya, siapa yang sudah hafal? Tadi sudah hafal. Dihafalkan nanti. Tapi sering dipanjatkan nanti hafal. Ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku mohon kepadamu kecintaan kepadamu
kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu dan mencintai semua amal perbuatan yang dapat mendekatkan diriku kepada kecintaan kepadamu. Ya, itulah faedah dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud. Dan masih terus berlanjut di sini ayat yang ke-17 ya. Ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fa'alul lima yurid ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan Dzul Arsyil Majid bahwa Allah itu memiliki arsy yang mulia ya. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah itu fa'alul lima yurid. Fa'alun artinya maha kuasa untuk berbuat lima yurid, apa yang dikehendakinya ya, terhadap apa yang ia inginkan, ia kehendaki ya. Jadi di sini hada wasfun lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya fa'alun lima yurid, maha berbuat atas apa yang dikehendakinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang jika berkehendak maka tinggal mengatakan kun ya, jadilah, fayakun, maka terjadilah. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pertolongan atau tidak membutuhkan siapapun sama sekali, karena tidak ada yang menentangnya. Dan hal inilah yang membedakan antara Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dengan kita makhluknya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak pasti akan dilakukan. Allah Maha berbuat atas apa yang dikehendakinya. Berbeda dengan kita sebagai manusia. Ya. Dan kita harus sadar diri. Di sini kita harus menyadari bahwa kalau kita ini masih manusia, ya, maka yang namanya manusia jika berkehendak biasanya dia pasti membutuhkan penolong, membutuhkan orang lain untuk bisa mewujudkan apa yang diinginkan dan dikehendakinya. Ada saja orang yang menentang, ada saja orang yang menghalangi apa yang ingin dilakukan. Jadi artinya kalau kita sebagai manusia tidak bisa berkehendak secara mutlak. Ya, makanya kalau ada orang atau manusia ya berkehendak secara mutlak, itu artinya ingin menyamai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya manusia dia punya kehendak, tapi kadang ada kehendak yang tidak bisa dilakukan. Atau kalau dia ingin mewujudkan apa yang dikehendakinya, dia tidak bisa berkehendak sendiri, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Ya. Bahkan para penguasa, para raja sekalipun yang dikatakan mereka adalah orang-orang yang hebat, tatkala menghendaki sesuatu pun pasti mereka butuh ya anak buahnya. Ada saja mungkin dari kehendak mereka itu yang ditentang oleh musuh-musuhnya, ada oposisi terhadap kehendak mereka begitu. Itu penguasa atau raja di dunia seperti itu. Selama dia adalah manusia, ya, maka kehendaknya tidaklah mutlak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Ya, fal khalqu kulluhum mahma kanu la yastati'una an yaf'alu ma yasha'una. Ya, namanya makhluk seluruhnya, siapapun dia, termasuk penguasa, raja, ya, bagaimanapun mereka, itu tidak ada yang mampu melakukan apa yang mereka kehendaki. Ya, iradah hazimah, ya, tidak ada yang memiliki apa? Kehendak yang mutlak. Ya.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Ammar Rabbu tabaraka wa taala fa innahu fa'alun lima yurid. Sudah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha melakukan, Maha berkehendak dengan kehendak yang mutlak. Artinya Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Fa idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Ya. Apabila ia menghendaki sesuatu, cukup dengan mengatakan apa? Kun, jadilah. Maka terjadilah. Dan fa fi hadhihi al-ayah al-karimah itsbatu iradatillah iradatan kamilatan tammatan fi khalqi. Jadi di dalam ayat yang mulia ini ada penetapan ya akan kehendak Allah, keinginan Allah, ya kehendak yang bersifat mutlak, kehendak yang sempurna ya pada hamba-hambanya, pada makhluknya, termasuk pada perbuatan hamba-hambanya ya, wa fi ma yata'allaqu bi af'alil khalqi, sampai pada apa? Perbuatan hambanya ya, perbuatan makhluknya itu pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala yakunu fi'lun minan nasi illa bi iradatillah. Bahkan sampai apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang dulu pernah kita pelajari di akhir surat At-Takwir ya, liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan masyiatul ibad. Ya, kehendak para hamba itu murtabitatun bi masyiatihi huwa subhanahu. Itu berkaitan erat ya, sangat bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk ya, perbuatan hamba itu ya, perbuatan, perkataan seorang hamba itu bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, iradatullah. Ya, kalau Allah tidak berkehendak, kita tidak mungkin bisa melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan. Ya. Wala ajaztu 'anil kalam. Jadi idza syaa'a an atakallam takallam. Apabila Allah berkehendak untuk ya kita dapat berbicara, kita pasti akan bisa berbicara. Ya. Kalau Allah berkehendak untuk kita berbuat, ya, maka kita pun akan dapat berbuat, ya, melakukan sesuatu. Jadi sebenarnya ayat ini menyadarkan kepada kita siapa diri kita, ya, di dalam melakukan sesuatu itu tidak bisa memaksakan kehendak. Jadi dengan kata lain, kalau kita sebagai makhluk itu memaksakan kehendak, seakan-akan kita tidak tahu diri, maaf ya, mungkin lupa diri bahwa kita ini makhluk, bukan Khaliq, bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan Rabb, ya. Jadi yang memiliki kehendak secara mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai makhluk berkehendak, ya, kalau apa yang kita kehendaki terwujud, itu pun karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang dapat kita wujudkan dari kehendak kita itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak dapat menisbatkan apapun itu semua, ya, yang kita kehendaki tadi yang terwujud itu kepada diri kita. Ya. Mau tidak mau, karena kita adalah seorang makhluk. Ya. Jadi secara tidak langsung ayat ini ya menyadarkan kita siapa diri kita. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian tindakan Allah yang menunjukkan akan kebenaran para rasulnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang 17, hal ataka hadithul junud. Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud. Sudah sampaikah kepadamu berita tentang al-junud, bala tentara ya, yang menentang Fir'aun wa Thamud, yaitu Fir'aun dan Thamud ya, bagaimana mereka telah mendustakan para rasulnya, lalu Allah Subhanahu wa taala pun membinasakan mereka. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Justru atau memang demikian orang-orang kafir itu selalu mendustakan ya. Mereka senantiasa mendustakan padahal telah datang kepada mereka peringatan dan pelajaran serta tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, bahkan mereka tidak mau beriman. Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah meliputi mereka, mengepung mereka baik dari belakang ya. Wa min waraihim, dari belakang mereka, sampai mereka tidak dapat lolos. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan yang mereka dustakan atau yang didustakan itu ialah Al-Quran Al-Majid yang mulia ya. Al-Majid, yani Majid itu diambil dari kata Al-Majd ya, yang mulia, yaitu Al-Quran yang mulia, yang luas kandungan maknanya, luas ilmunya dan kebaikannya. Fi lauhim mahfuz ya, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, mahfuz yang terjaga, yaitu lauhul mahfuz ya. Terjaga dari setiap perubahan, pengurangan, dan terjaga dari syaitan. Hal ataka hadithul junud. Sudahkah datang kepadamu, ini di sini ayat ini pesannya ditujukan kepada siapa? Sudah sampaikah kepadamu, gitu kan? Kepadamu siapa? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada ya umatnya. Dan ayat ini redaksinya dalam bentuk istifham ya, dengan adatul istifham hal ya. Ada kata yang menunjukkan pertanyaan, hal, apakah ya. Dan istifhamnya di sini itu istifham litanbih ya. Pertanyaan dalam bentuk apa? Peringatan. Tujuannya untuk memperingatkan. Karena syai' idza jaa bil istifham intaba lahu al-insan akthar. Karena memang sesuatu itu kalau datang dalam bentuk pertanyaan, manusia itu akan memperhatikan ya, akan lebih memperhatikan apa? Sesuatu yang ditanyakan. Hal ataka hadithul junud ya, berita tentang al-junud, bala tentara. Ya, namun di sini ini mubham. Ya. Kalau berhenti sampai di ayat ini al-junud, ini menggunakan kata ma'rifah, al-junud, hadithul junud. Ya, berita tentang tentara. Ya. Bala tentara. Siapakah mereka? Ditafsirkan di ayat berikutnya, Fir'aun wa Thamud. Berarti tentara yang menentang ya, tentara yang menentang Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun dan Thamud. Sehingga ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ya, ingin
menjelaskan ya, bagaimana nasib bala tentara yang menentang Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun dan Tsamud itu. Jadi kalau ini dalam bentuk pertanyaan, hal ataka khabaruhum, apakah telah sampai kepadamu berita tentang mereka? Maka jawabannya apa? Ya, ya. Telah datang kepada kami berita tentang mereka. Allah mengisahkan kepada kita ya, berita tentang Fir'aun dan berita tentang Tsamud, dan apa saja ibrah, pelajaran di dalamnya bagi siapa yang menggunakan hati dan pikirannya, pendengarannya untuk bisa menyaksikan, mengambil pelajaran ibrah ya dari kisah tersebut. Di dalam kisah Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya yang begitu banyak. Bahkan di dalam banyak surat dalam Al-Qur'an. Sebagai muqaddimah yang kisahnya yang cukup terkenal ya, yang berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana itu ma'ruf ya, cukup terkenal ya. Kita sama-sama tahu bagaimana Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Allah mengisahkan kepada Rasulullah SAW tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang belum pernah dikisahkan sebelumnya. Ya. Karena memang Nabi SAW suatu saat akan melakukan hijrah ya, ke Al-Madinah, di mana di sana ada 3 kabilah ya, dari orang-orang Yahudi. Sehingga di sini Rasulullah SAW ya, mengetahui kabar tentang mereka ya, banyak hal tentang mereka sebagai bentuk apa? Persiapan untuk ya, sebagai bentuk persiapan Nabi SAW di dalam mengcounter apa yang atau mendebat mereka dengan kebenaran. Fir'aun yang menjadi penguasa Mesir. Di sini apakah Fir'aun itu seseorang yang namanya Fir'aun atau itu merupakan apa? Sifat. Ya, apa namanya? Kriteria yang disematkan kepada penguasa Mesir. Dan apakah dia itu kafir? Antara ulama mengatakan innahu alamun syakhs, itu seorang yang memang namanya Fir'aun yang diutus kepadanya Nabi Musa alaihissalam, itu wa hadha ismuhu. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Dan di antara ulama juga mengatakan innahu alamun wasf, itu hanya kriteria saja. Jadi banyak fara'inah ya, Fir'aun. Setiap penguasa Mesir itu disebut sebagai apa? Fir'aun. Ini yang kafir. Sebagaimana ya, istilah Fir'aun ini sebagaimana halnya apa? Kaisar, Kisra ya. Itu setiap penguasa Persia itu disebut Kisra. Dan juga Heraklius ya. Itu yang disematkan kepada ya, istilah yang disematkan kepada penguasa Romawi. Dan juga An-Najashi ya, yang disematkan kepada setiap penguasa Habasyah dan yang semisalnya. Jadi memang di kalangan para ulama ya ada ya, khilaf dalam hal ini. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang kisah Fir'aun dan Tsamud ini. Apa saja kenapa kita ya diminta untuk mengambil banyak faidah, dituntut untuk mengambil banyak faidah, dan apa saja ya
ibrah yang bisa kita ambil, ya, faedah yang bisa kita petik dari kisah-kisah mereka, ya, khususnya kepada Rasulullah SAW yang kita meneladaninya. Demikian ya, kajian untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu